Berapa banyak keris dibuang karena dituduh membawa sial. Padahal bilah yang sama pernah berada di tangan raja dan pejuang. Jika ia benar pembawa malapetaka, mengapa tidak semua pemiliknya hancur? Atau jangan-jangan bukan kerisnya yang berbahaya, tapi manusia yang tak siap menghadapi dirinya sendiri. Tahukah Anda bahwa ada pusaka yang dipercaya mampu mengangkat seseorang menjadi pemimpin besar, namun juga dapat menghancurkan satu keluarga dalam semalam? Sebilah logam berlekuk, diam, tidak bergerak. Namun namanya selalu disebut ketika kesialan datang. Sejak keris itu masuk rumah ini, kalimat itu telah diucapkan selama ratusan tahun. Ia pernah dikaitkan dengan kutukan berdarah, dengan pengkhianatan, dengan eksekusi massal. Namun ia juga pernah bergabung dengan para pejuang, raja-raja, bahkan presiden. Lalu sebenarnya, apakah keris memang membawa malapetaka, ataukah manusia yang gagal memahaminya? Di tanah Jawa, ada sebilah pusaka yang lebih dari sekedar senjata. Ia disarungkan dengan hormat, disimpan penuh rahasia, namun juga ditakuti dalam diam. Namanya keris. Sejak ratusan tahun yang lalu, pusaka ini berdiri di antara dua dunia, antara keyakinan dan ketakutan, antara doa dan tuduhan. Ketika sebuah keluarga mulai retak, ketika rezeki terasa tersendat, ketika penyakit datang silih berganti, seringkali mengarah ke satu benda yang berada di sudut kamar yang sunyi. Sejak ada keris itu, dan lagi-lagi, pusaka menjadi tertuduh. Tak sedikit keris yang akhirnya dibuang, dilarung ke sungai, dihanyutkan ke laut. Seolah-olah dengan menyingkirkannya, semua tuduhan akan ikut pergi. Namun benarkah demikian? Sejarah memang menyimpan kisah yang membuat bulu kudut berdiri. Ada cerita tentang keris Empu Gandring yang dikaitkan dengan kutukan berdarah dalam kisah Ken Arok dan 7 keturunannya. Ada pula keris Kiai Margapati milik Sultan Amangkurat I yang disebut-sebut dibuat dari batu meteor yang mencapai 7 orang dan kemudian digunakan untuk mengakhiri puluhan manusia. Sejarah mencatat darah dan manusia menganggapnya sebagai malapetaka. Namun sejarah jarang mengingat satu hal: keris hanyalah alat. Yang menentukan arah dan akibatnya adalah tangan manusia. Pada masa lalu, sebilah keris tidak lahir secara sembarangan. Seorang empu tidak sekedar menempa besi. Dia puasa, bertirakat, bersemedi. Ia mempelajari weton pemesan, wataknya, tujuan dalam hidup, bahkan profesinya. Seorang pedagang memesan keris untuk kelancaran rezeki. Seorang raja untuk kewibawaan. Seorang pejuang untuk keberanian. Seorang guru untuk kekuatan tutur kata. Setiap lekukan pamor adalah doa. Setiap percikan api dari tempaan adalah harapan. Keris pada awalnya selalu dibuat untuk kebaikan. Masalah muncul ketika pusaka kehilangan konteksnya. Bayangkan sebilah keris yang dahulu diciptakan untuk medan perang, penuh sugesti keberanian, panas, dan tanpa rasa takut. Lalu ratusan tahun kemudian, ia dimiliki oleh seseorang yang lembut, pendiam, dan menghindari konflik. Ketidaksesuaian itu tidak meledak dalam sekejap. Ia bekerja pelan-pelan, sunyi, namun menggerus. Emosi menjadi lebih tajam. Ego mudah tersulit. Masalah kecil membesar. Dan lagi-lagi, keris yang disalahkan.
Banyak yang percaya bahwa keris terbentuk dari makhluk gaib. Namun dalam pemahaman lama para empu, kekuatan keris bukan berasal dari makhluk halus. Ia adalah perwujudan doa, sugesti spiritual yang ditanamkan sesuai tujuan penciptaannya. Jika selaras, ia menguatkan. Jika tidak selaras, ia menciptakan batin konflik. Seperti pakaian kebesaran yang dikenakan oleh bukan pemiliknya. Terlihat megah, namun terasa asing. Sejarah bangsa ini dipenuhi tokoh-tokoh yang hidup berdampingan dengan pusaka. Ada Arya Penangsang, yang dikenal tak gentar bahkan dalam luka berat. Ada Pangeran Diponegoro, yang berkali-kali lolos dari kepungan. Ada Jenderal Sudirman yang memimpin perang gerilya dalam tubuh yang sakit. Ada Soekarno dengan karisma yang menggemparkan dunia. Apakah pusaka menentukan segalanya? Tidak. Namun pusaka yang selaras memperkuat keyakinan. Dan keyakinan mampu menggerakkan sejarah. Hari ini, banyak keris berakhir di dasar sungai, terkubur di lumpur laut, hilang bersama cerita dan jejak sejarahnya. Bukan karena jahat, melainkan karena tidak dipahami. Padahal jika tak ingin merawatnya, ada jalan yang lebih bijak. Menghibahkannya kepada yang mengerti, atau menyerahkannya ke museum, agar generasi mendatang tetap mengenal warisan leluhur. Karena keris bukan sekedar benda mistis. Ia adalah identitas. Ia adalah sejarah yang ditempa dengan doa dan harapan. Pada akhirnya, keris bukan pembawa sial dan bukan pula jaminan keberuntungan. Ia adalah pusaka yang bekerja melalui keselarasan. Selaras dengan karakter, selaras dengan tujuan, selaras dengan jiwa pemiliknya. Jika cocok, ia menjadi penguat doa. Jika tidak cocok, ia menjadi beban yang disalah-artikan. Mungkin selama ini bukan keris yang membawa malapetaka. Mungkin kita hanya belum benar-benar memahaminya. Kadang, yang paling kita takuti bukanlah pusaka itu, tapi apa yang ia bangkitkan di dalam diri kita. Keris tidak berbicara, tidak bergerak, tidak berniat jahat. Ia hanya ada. Namun, saat hati sedang rapuh, ia terasa berat. Saat batin penuh amarah, ia terasa panas. Saat jiwa dipenuhi ketakutan, ia terasa mengancam. Padahal, yang bergetar bukan bilahnya. Yang bergetar adalah diri kita sendiri. Mungkin selama ini bukan pusaka yang membawa sial. Mungkin kita hanya belum cukup berani untuk melihat bayangan kita di dalamnya.